Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ibu bapak masyarakat muslimin jamaah salat maghrib yang kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas ridha dan berkenan Allah, di malam hari ini kita masih diperkenankan bisa beribadah dengan nyaman. Alhamdulillah, tadi kita masih bisa wudhu dengan nyaman, kita masih bisa masuk masjid dengan nyaman, kita bisa memulai sholat dengan nyaman, kita bisa melaksanakan sholat dengan nyaman. Kita pun bisa menikmati ketika kita menyimak bacaan imam, kita sangat menikmati dan kita bisa khusyuk mencermati, kemudian menikmati bacaan imam. Mudah-mudahan salat maghrib kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Ibu bapak jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat buah-buahan itu semuanya halal. Meskipun mengandung alkohol tetapi semuanya halal. Sirsat, lengkeng, nangka, pisang, cempedak, duku, kemudian leci, nangka, dan yang lain-lain, ketika dia masak pohon kemudian jatuh, itu kadar alkohol bisa di atas 5%, bahkan bisa di atas 8%. Namun para ulama sepakat bahwa buah-buahan itu meskipun mengandung alkohol itu hukumnya adalah halal. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah anggur itu halal. Tetapi kalau kemudian dia difermentasi, dibuat menjadi minuman keras, maka dia menjadi haram. Buah anggur itu halal, buah anggur masak itu halal. Tetapi kemudian ketika dia difermentasi menjadi minuman keras yang namanya sherry, contohnya adalah anggur kolesem cap orang tua dan aneka macam minuman keras dari buah anggur, maka hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena ketika diminum orang kemudian mabuk. Nah, karena ada efek homer, maka kemudian hukumnya adalah haram. Sekali lagi, yang namanya buah anggur itu hukumnya halal. Namun kemudian ketika dia difermentasi menjadi minuman keras, maka dia menjadi haram. Buah apel, buah pir itu pun halal. Berapapun kadar alkoholnya itu halal. Namun kemudian kalau dia difermentasi menjadi minuman keras yang namanya cider atau cider, maka hukumnya menjadi haram. Cider adalah fermentasi buah yang kemudian menjadi minuman keras. Nah, karena memiliki efek khamr, maka hukumnya adalah haram. Karena memiliki efek memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beras ketan itu halal. Kita biasa makan lemper, kemudian wajik ketan, kemudian jadah tempe di Kaliurang dan di tempat-tempat yang lain, dan aneka macam makanan yang kita buat menggunakan beras ketan itu hukumnya halal.
Kenapa? Karena beras ketan hukumnya adalah halal, dia halal ditatihi. Namun kemudian ketika beras ketan itu difermentasi menjadi minuman keras, maka dia menjadi haram. Kemudian gandum juga demikian. Gandum itu halal. Wheat, barley, oat, rye, triticale, aneka macam varietas gandum itu semuanya halal. Namun kemudian ketika dia difermentasi menjadi minuman keras, contohnya ada wine, ada whisky, ada brandy, dan aneka macam minuman keras, masuk vodka, ada spirit, ada champagne, dan seterusnya, maka dia menjadi haram. Kenapa diharamkan? Karena produk hasil fermentasi dari gandum menjadi minuman keras hukumnya adalah haram. Kenapa diharamkan? Sekali lagi karena ada efek khamr alias efek memabukkan. Nah, karena memabukkan, karena memiliki efek khamr, maka hukumnya adalah haram. Begitu pula di Jazirah Arab ada minuman keras yang dibuat dari jagung. Bapak Ibu, jagung itu halal. Namun kalau kemudian dia difermentasi menjadi minuman keras, maka hukumnya menjadi haram. Minuman keras yang dibuat dari jagung, yang difermentasi kemudian jadi minuman yang memabukkan, yang memiliki efek khamr, maka hukumnya adalah haram. Begitu pula dengan yang namanya buah kurma. Bapak Ibu, buah kurma itu halal. Namun kalau kemudian dia difermentasi menjadi minuman keras, maka dia menjadi haram. Bahkan madu, Bapak Ibu, madu itu halal. Madu itu halal ditatihi, tetapi ketika dia difermentasi menjadi minuman keras, maka dia menjadi haram. Maka kemudian jadi pertanyaan, apakah semua produk hasil fermentasi hukumnya adalah haram? Nah, ini menarik ya. Apakah semua hasil fermentasi itu adalah haram? Apakah fermentasi diharamkan? Apakah semua produk hasil fermentasi memabukkan? Ini menarik. Nah, maka Bapak Ibu, mulai pekan ini kita akan membahas halal haram produk fermentasi dan bioteknologi. Bapak Ibu, bioteknologi atau bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bisa bakteri, bisa ragi atau kapang, bisa jamur, bisa virus, bisa rumput laut dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, Bapak Ibu, beras yang kita makan selama ini ternyata juga produk hasil bioteknologi. Beras IR4, kemudian C4, kemudian ada mentek wangi. Ternyata itu adalah produk-produk bioteknologi. Bahkan adik kelas saya, salah satu dosen di Fakultas Peternakan UGM, beliau kemarin kuliah di Jepang S3, yang dipelajari adalah ilmu tentang perkawinan rumput. Bapak Ibu, hewan-hewan ternak kita ini, sapi, kambing, kerbau, domba itu kan diberi rumput. Nah, rumput seperti rumput gajah dan rumput raja itu adalah rumput unggul. Tingginya kira-kira 2 meter. Tetapi adik kelas kami namanya Ibu Dr. Nafiati Umami, ini beliau berhasil menggunakan bioteknologi dengan sinar gamma. Itu rumput ini diolah sedemikian rupa sehingga sekarang tingginya itu bukan 2 meter tetapi 4 meter. Namanya rumput unggul gamma umami. Ini sekarang jadi kejaran para peternak di banyak wilayah ya. Bahkan di tempat kami di Fakultas Peternakan UGM sekarang sering ada tamu untuk mencari bibit gamma umami ini. Ini rumput unggul. Bahkan rumputnya itu daunnya lebar, bahkan batangnya itu pernah ada yang nekat mengunyah, itu empuk dan manis katanya begitu. Bahkan kemudian kalau habis dipanen diletakkan di bawah untuk tiduran itu tidak gatal. Ini menarik. Dan ternyata disukai oleh ternak. Kadar proteinnya bisa di atas 13%. Padahal yang lain itu cuma sekitar 9%. Ini menarik. Itu produk bioteknologi. Nah, Bapak Ibu, tentunya loncatan perkembangan bioteknologi ini harus diikuti pula dengan peningkatan pemahaman kita terhadap status kehalalan produk-produk hasil bioteknologi. Termasuk bagaimana hukum rekayasa genetik, kemudian kultur jaringan, DNA rekombinan, kemudian cloning, termasuk pengembangan sel punca atau sel induk dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini sudah ada banyak contoh produk bioteknologi. Ada, kalau dikelompokkan itu ada 4 jenis bioteknologi. Ada yang namanya red bioteknologi atau bioteknologi merah.
Ini adalah produk aplikasi bioteknologi di bidang medis dan kesehatan. Contohnya ini ada temuan antibiotik seperti penisilin, amoxicillin, tetrasiklin dan yang lain-lain. Kemudian temuan obat dan kapsul obat itu juga produk bioteknologi. Kemudian ada vaksin meningitis, polio, rotavirus termasuk vaksin COVID, ini adalah produk bioteknologi. Kemudian enzim, sekarang ini kan banyak enzim yang dikembangkan di laboratorium. Bahkan zaman dulu, Bapak Ibu, mohon maaf, panjenengan adakah yang gemar atau pernah dahar roti yang namanya kastengel? Yang pernah dahar kastengel ada berapa orang? Angkat tangan. Ibu-ibu 1, 2, 3, Bapak 4, 5, 6, 7, 8, 23, 39 ya. Banyak juga ternyata. Padahal yang datang tidak sampai 30. Bapak Ibu, yang namanya roti kastengel itu kan di atasnya ada taburan keju. Itu keju apa kira-kira di atasnya? Apakah keju cheddar atau keju emmental? Apakah keju gouda? Apakah keju brie? Apakah keju roquefort? Bukan, tetapi keju edam. Keju edam itu yang kita kenal keju bola yang warnanya merah, kalau dibelah itu kuning. Nah, itu di produk aslinya itu menggunakan, itu kan dibuat dari susu yang diolah, digumpalkan menggunakan enzim rennet. Zaman dulu enzim rennet yang dipakai itu diambil dari lambung anak babi. Maka keju edam zaman dulu semuanya haram. Tetapi sekarang sudah ada keju edam yang dibuat menggunakan rennet yang bukan dari lambung anak babi tapi dari sapi. Bahkan ada microbial rennet yang dibuat menggunakan mikroba yang enzimnya dihasilkan di laboratorium. Maka sekarang tidak sedikit keju edam yang memiliki sertifikat halal. Bapak Ibu, keju edam itu asalnya dari Belanda, dan di Belanda sudah banyak keju edam yang memiliki sertifikat halal dari HFFIA, Halal Feed and Food Inspection Authority. Itu lembaga yang memberikan sertifikat halal untuk produk pakan ternak dan makanan manusia di Belanda. Di Indonesia sudah banyak keju edam yang memiliki sertifikat halal. Kalau tidak salah dari Kraft itu sudah halal, dari Cheesdale juga sudah halal dan yang lain-lain. Jadi enzim sekarang sudah diolah, dibuat secara mikrobiologi dan hukumnya secara umum aman. Kemudian juga ada hormon gitu. Kemudian yang kedua, ada aplikasi bioteknologi di bidang senyawa baru dan produk energi terbarukan yang kita kenal dengan istilah white bioteknologi atau grey bioteknologi atau bioteknologi putih atau bioteknologi abu-abu. Nah, ini contohnya ada pengolahan limbah industri menggunakan mikroba, ada pelindian atau bleaching minyak dan mineral dari tanah. Bahkan sekarang ini di Jepang sudah ada teknologi zero waste environment, lingkungan tanpa sampah. Ini menarik, lingkungan tanpa sampah. Bahkan sampah plastik itu sudah diolah sehingga kemudian tidak ada lagi limbah plastik. Ini menarik ya. Kemudian ada produksi keju, kemudian yogurt, kemudian bread improver, tempe, wine, sake. Ini juga produk white bioteknologi. Kemudian ada pula yang namanya green bioteknologi, yaitu bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Contohnya ada temuan tentang pestisida. Pestisida dari kata pest dan sida. Pest itu serangga, sida itu pemusnahan, berarti pemusnahan serangga. Kalau genosida, geno itu kan generasi atau populasi masyarakat begitu. Kalau sida itu pemusnahan. Maka seperti di Uighur, Cina itu kan ada pemusnahan etnis. Nah itu. Kemudian ada lagi herbisida. Herbisida dari kata herbs, tanaman, atau di sini diistilahkan untuk gulma begitu, herbs. Kemudian sida, pemusnahan gulma, herbisida. Kemudian temuan obat dan vaksin untuk ternak, kemudian probiotik untuk ternak, kemudian cloning ternak seperti domba Dolly, sapi Belgian Blue dan yang lain-lain ya. Termasuk bunga yang anti layu, buah yang tahan busuk. Bapak Ibu, ternyata banyak produk buah yang kita beli di supermarket atau kios buah ternyata itu impor dari negara lain. Contohnya dari Thailand. Di sana bioteknologi dipakai untuk membuat agar buah-buahan tidak mudah layu.
Kalau mudah layu dikirim dari Thailand ke Indonesia, di perjalanan sudah busuk semuanya, gak ada gunanya. Tapi kemudian dengan produk bioteknologi itu bisa diolah agar dari Thailand dikirim ke Indonesia sampai ke Jogja, sampai ke Bantul itu masih utuh dan belum layu, belum rusak. Kemudian juga ada probiotik untuk terapi gangguan pencernaan dan lain-lain. Anak kami yang kedua dulu ada sedikit problem dengan perutnya, dan kalau ada problem seringkali kami tinggal ke apotek kemudian beli yang namanya Lacto-B. Lacto-B itu contoh probiotik terapi untuk gangguan pencernaan. Itu adalah produk probiotik namanya Lacto-B, berarti isinya adalah bakteri Lactobacillus. Itu adalah probiotik atau mikroba atau bakteri yang baik yang membantu proses pencernaan di dalam saluran pencernaan kita. Kemudian ada pula produk-produk GMO atau genetically modified organisms. Contohnya di tanaman itu ada kedelai dan padi tahan hama, kemudian jagung manis. Bapak Ibu, sekarang ada jagung manis. Tidak seperti dulu jagung itu semuanya sepol. Sekarang ini banyak jagung manis dan sekarang jadi favorit. Kemudian ada buah tanpa biji. Bapak Ibu mohon maaf sempat rame dan jadi viral di beberapa media sosial, di WhatsApp, di Telegram, di Facebook. Ada seorang penceramah yang mengatakan jangan makan semangka tanpa biji, jangan makan anggur tanpa biji, jangan makan buah-buahan tanpa biji, karena buah-buahan mandul ini akan menyebabkan kita pun akan ikut mandul. Maaf Bapak Ibu, itu berita hoax atau berita dusta. Jangan percaya dengan itu. Bapak Ibu, yang namanya produk GMO itu sudah mengalami seleksi kemudian uji keamanan, dan sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah orang yang kemudian makan anggur tanpa biji kemudian jadi mandul, itu tidak ada buktinya. Jadi itu adalah dugaan atau prasangka yang tidak berbasis informasi ilmiah atau hasil penelitian ilmiah. Jadi informasi yang mengatakan kalau orang makan buah-buahan yang tanpa biji nanti akan mandul, itu dusta. Kemudian Bapak Ibu juga ada buah yang lebih manis ya. Ternyata sekarang bisa ya, buah-buahan diolah, dimainkan gennya agar lebih manis ya. Bahkan ada padi di Eropa itu, ada padi yang ditanami dimasuki gen bunga daffodils. Kemudian padi itu menjadi lebih banyak mengandung provitamin A. Ini menarik ya, sehingga kemudian dipakai untuk mencegah kekurangan vitamin A di Afrika ya. Kemudian ada bunga dengan bentuk yang lain. Bapak Ibu, alhamdulillah saya beruntung karena pernah diajak diboncengkan gitu ke Botanical Gardens di England. Di sana itu banyak sekali bunga dahlia. Bunga dahlia tetapi dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam kelopak ya. Ini menarik. Ternyata dengan produk bioteknologi bunga itu bisa dibuat menjadi bentuk yang lain ya. Ini bukan manusia menciptakan, tetapi Allah menciptakan. Manusia hanya memodifikasi saja, hanya main-mainkan gennya saja sehingga kemudian agak sedikit berbeda. Tetapi memang kalau Allah tidak mengendaki jadi, maka tidak mungkin jadi. Maka meskipun manusia memainkan gen, tetapi yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada pula tanaman dengan daun atau buah yang lebih banyak. Adik kelas kami tadi, Ibu Nafiatul Umami, itu dulu waktu di Jepang beliau belajar bagaimana agar tanaman yang bunganya daunnya 2 itu bisa berubah menjadi 5. Dan itu sudah bisa ya. Nah tujuannya adalah sama-sama menanam, waktunya sama, pupuknya sama, itu hasil daunnya lebih banyak, sehingga kemudian untuk ternak itu hasil untuk pakan lebih banyak gitu. Ada pula yang namanya blue bioteknologi atau bioteknologi biru. Itu bioteknologi untuk perairan atau akuatik ya. Kenapa kok blue? Karena kita kalau melihat laut itu kan warnanya biru. Kenapa biru? Karena air itu memantulkan warna biru langit ya. Maka warna air laut itu adalah biru. Maka kemudian disebut blue bioteknologi atau bioteknologi biru. Contohnya adalah ikan yang tumbuh lebih cepat
atau warnanya lebih menarik, atau dagingnya lebih tebal, atau lebih tahan penyakit. Sekarang sudah bisa dengan bioteknologi diatur agar seperti ini. Kemudian ada bioenergi dari rumput laut atau alge, kemudian rumput laut untuk bahan obat dan kosmetik, kemudian dikomposisi sampah organik dan anorganik di perairan. Bapak Ibu, yang namanya plastik itu menjadi limbah yang luar biasa. Kami pernah ke Bunaken. Ternyata Bunaken itu sekarang sudah tidak sebagus dulu. Banyak karang yang rusak karena limbah minyak dari kapal dan orang membuang sampah sembarangan. Banyak wisatawan membuang sampah plastik sehingga kemudian plastik itu mencemari lingkungan dan karang-karang itu rusak. Sayang sekali. Nah, dengan produk bioteknologi ternyata plastik itu bisa diolah sehingga kemudian jadi hilang gitu. Dan lain-lain. Banyak ini menarik dari bioteknologi. Bapak Ibu, bioteknologi ternyata bisa dipakai untuk menyelamatkan janin. Di Amerika itu banyak janin yang lahir atau bayi yang lahir tanpa kaki. Maka dengan bioteknologi ini akan dikembangkan, mudah-mudahan nanti kakinya bisa tumbuh. Ini sudah berhasil dikembangkan begitu. Bapak Ibu, kewaspadaan itu tentu sangat penting bagi kita. Memang kita tidak boleh ketinggalan informasi perkembangan teknologi, tetapi kita pun harus memahami bagaimana status kehalalannya. Nah, ada hadis penting yang sering kita sampaikan bahwa Rasul pernah bersabda, perkara yang halal itu jelas dan yang haram jelas, tapi di antara keduanya ada yang samar-samar dan tidak banyak orang tahu. Maka mari kita belajar, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tambahan pemahaman mengenai status kehalalan produk-produk hasil fermentasi dan bioteknologi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah fikih standar yang sering dipakai oleh para ulama ketika menetapkan sesuatu adalah semua jenis makanan itu halal. Semua binatang itu halal kecuali apabila ada dalil yang secara tegas menyatakan bahwa dia adalah haram. Termasuk teknologi modern zaman sekarang itu semuanya boleh kecuali apabila memang disebutkan haram di Quran. Nah, tentunya di Quran tidak ada penyebutan mengenai teknologi DNA rekombinan dan seterusnya, tetapi para ulama kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan. Bapak Ibu, di Quran jelas sekali diharamkan bangkai, darah, daging babi, kemudian daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, kemudian minuman keras diharamkan, kemudian di hadis diharamkan mengenai binatang yang menjijikkan, seperti jika kita jijik dengan cacing maka kita haram, tetapi kalau tidak jijik kita boleh memakannya. Tikus, bekicot juga demikian, tetapi beda dengan tikus, belatung, kecoa dan ulat, karena mereka termasuk al-khabits, tidak hanya menjijikkan tetapi termasuk al-khabits, binatang yang buruk. Ya, binatang yang buruk. Nah, al-khabits itu hukumnya adalah haram. Kemudian binatang buas hukumnya juga haram. Kemudian daging binatang pemakan kotoran atau al-jalalah hukumnya adalah haram. Kemudian binatang yang dilarang dibunuh termasuk katak dan kelelawar hukumnya adalah haram. Lalu Bapak Ibu, bagaimana dengan hukum halal haram produk bioteknologi, halal atau haram? Nah, kalau kita cermati, zaman sekarang itu ada ribuan produk hasil bioteknologi dan tidak mungkin kita akan menyampaikan semuanya, tidak mungkin. Dan saya juga tidak kepingin menyampaikan semuanya. Saya hanya kepingin mengutip beberapa saja di antaranya, ya. Hanya beberapa saja di antaranya, supaya juga waktu jadi efektif. Bapak Ibu, mohon maaf, pernahkah kita mendengar di Singapura itu ada daging, ya, produk daging yang dihasilkan bukan dari ternak? Pernah dengar? Yang pernah dengar angkat tangan. Yang pernah dengar ada daging bukan dari hewan? Satu? Hanya satu orang? Hanya satu orang? Dua orang? Bapak Ibu, di Singapura sekarang sudah dipasarkan gitu, ada daging yang dibuat bukan dari hewan ternak. Idenya adalah jangan sampai orang menyiksa hewan, katanya begitu. Nah, para penyayang binatang ini tidak mau
makan daging dari binatang. Maka mereka pengen makan daging tetapi bukan dari binatang, tetapi dari yang lain. Nah, memang harganya sangat mahal dan nampaknya itu mereka pangsa pasarnya pun tertentu karena harganya sangat mahal. Nah, karena Bapak Ibu, ini ketika ulama ditanya mengenai status kehalalnya, nah kalau daging, yang namanya daging itu adalah produk dari pembuluh darah dan sel otot yang terkonversi menjadi daging ketika seekor binatang itu disembelih. Jadi per definisi yang namanya daging itu adalah pembuluh darah dan serabut otot yang terkonversi menjadi daging ketika hewan itu disembelih. Itu namanya daging. Tetapi kalau daging itu bukan dari ternak, itu namanya bukan daging, tetapi produk yang mirip dengan daging, atau istilahnya daging analog gitu, tapi bukan daging. Nah, karena bukan daging, karena bukan dari binatang, maka status kehalalannya bukan apakah dari binatang yang halal dan disembelih secara syar'i, tidak, tetapi bagaimana status kehalalan bahan-bahan penyusunnya. Kalau produk mirip daging tadi itu dibuat menggunakan bahan A, B, C, D, E, maka bagaimana status kehalalan A, B, C, D, E ini? Kalau dari A, B, C, D, E ini semuanya halal, maka produk mirip daging tadi artinya adalah halal. Kemudian insulin, Bapak Ibu, bagi kita atau saudara kita atau keluarga kita atau tetangga yang menderita diabetes mellitus atau penyakit gula yang sudah cukup parah begitu, maka harus disuntik insulin. Harus disuntik insulin. Fungsi insulin adalah mengubah glukosa menjadi glikogen. Bapak Ibu, dalam kondisi normal seperti kita sekarang, alhamdulillah kita masih diperkenankan normal. Dalam kondisi normal Bapak Ibu, setiap hari kita makan. Ketika kita makan, kita mengubah nutrien yang ada pada makanan kita, ya, karbohidratnya akan diubah menjadi glukosa atau gula darah. Gula darah itu kemudian diserap, kemudian dikirimkan oleh darah kemana-mana. Nah, kemudian glukosa atau gula darah itu harus diubah menjadi glikogen agar bermanfaat. Glikogen itu kita kenal dengan istilah gula otot. Itulah kemudian energi itu dihasilkan. Bapak Ibu, kenapa kita bisa mengangkat tangan, kenapa kita bisa berdiri, kenapa kita bisa mengangkat lutut? Itu karena ada energi. Energi itu dihasilkan dari proses pengubahan glukosa menjadi glikogen. Glikogen itulah yang kemudian menjadi sumber tenaga kita. Nah, hormon yang mengubah glukosa menjadi glikogen adalah hormon insulin. Insulin itu dihasilkan oleh kelenjar pulau Langerhans di pankreas. Nah, ketika kelenjar pulau Langerhans di pankreas itu bermasalah atau sel-selnya rusak, maka tidak bisa maksimal menghasilkan insulin. Maka kemudian insulin yang dihasilkan sedikit, maka glukosa darah yang bisa diubah menjadi glikogen menjadi sedikit. Maka meskipun makannya banyak dan sudah berhasil diubah menjadi glukosa, tetapi kalau tidak bisa menjadi glikogen, maka kita lemes karena tidak ada glikogen yang cukup, karena tidak ada gula otot yang cukup. Nah, kalau itu berlanjut, maka kemudian kadang-kadang pipisnya itu manis, buktinya adalah dikerumuni semut. Bahkan ada pula yang lukanya, misalnya di kaki, lukanya dikerumuni semut, dan itu tidak ada rasanya, katanya begitu. Enggak, maksudnya penderita tidak merasakan sakit atau geli ketika dikerumuni semut. Tapi kenapa semut itu datang? Karena ada rasa manis dari glukosa itu. Nah, maka kemudian supaya sembuh, ya salah satu alternatifnya adalah suntik dengan insulin. Nah, insulin itu sekarang ada insulin yang dibuat dari insulin manusia, ada pula dari insulin sapi, dan ada pula insulin dari babi. Nah, para ulama sepakat kalau menggunakan insulin manusia boleh, menggunakan insulin sapi boleh, menggunakan insulin babi tidak boleh kecuali darurat. Jika memang tidak ada di pasaran insulin dari manusia atau insulin dari sapi, maka boleh menggunakan insulin dari babi, karena dipakai untuk menyambung hidup dan mengobati penyakit yang tidak ada obatnya selain jika menggunakan itu.
Nah sekarang ini contoh ada beberapa produk insulin yang dibuat dari kelenjar belulang rahang dari babi yang kita kenal dengan istilah porcine. Bapak Ibu masih ingat ya, porcine atau porcine ini penunjuk bahwa dia berasal dari babi atau sumbernya dari babi. Kalau diambil dari pankreas sapi maka namanya bukan porcine tapi bovine, B-O-V-I-N-E, bovine. Kalau dari manusia istilahnya adalah human insulin. Ini bovine insulin, kalau dari babi porcine insulin. Sekarang alhamdulillah sudah ada perkembangan bioteknologi yang membuat insulin di laboratorium. Bapak Ibu ini menarik ya. Kalau sekarang ini hanya ada insulin dari manusia atau insulin dari babi atau insulin dari sapi, ini kelak akan ada insulin dari gandum. Nah kalau dari gandum yang biasa untuk buat roti, maka mudah-mudahan menjadi alternatif yang lebih halal. Jadi kalau nanti ini dari Novo Nordisk Denmark ini berhasil membuat insulin sintetik dari gandum, maka mudah-mudahan ketika sudah dipasarkan nanti kita bisa mendapatkan insulin yang jelas-jelas halal begitu. Nah Bapak Ibu sekali lagi mudah-mudahan ya, karena kemarin-kemarin memang kalau dari babi itu haram ya, kemudian dari sapi boleh, dari manusia boleh, maka mudah-mudahan kalau sekali lagi sudah bisa dipasarkan insulin sintetik dari gandum. Kemudian yang kedua, cangkang kapsul obat. Bapak Ibu sekarang ini banyak obat yang dikapsul. Kenapa dikapsul? Alasannya tentu satu, barangkali obat itu sangat pahit. Nah kalau kita makan mungkin kita tidak tahan dengan pahitnya. Atau yang kedua mungkin aromanya sangat menyengat, aromanya tidak enak. Orang bisa saja ketika minum obat kemudian mutah gara-gara aromanya tidak enak. Atau supaya bahan obat tidak rusak oleh asam lambung atau asam empedu, maka dibungkus dengan bahan tertentu. Nah bahan pembungkus ini harus bahan yang bagus ya. Kalau pembungkusnya menggunakan kertas koran rembes, kalau bungkusnya menggunakan plastik maka nanti keluar utuh. Ketika BAB ini masih utuh ya, keluar lagi. Tapi kalau menggunakan kapsul ini bisa membungkus dengan bagus, kemudian ketika sampai usus halus dia akan terurai, isinya keluar, kemudian tinggal diserap oleh jenuh ya. Nah yang jadi pertanyaan, kapsul atau cangkang kapsul itu bahannya apa? Nah Bapak Ibu, cangkang kapsul itu bahannya macam-macam, alternatifnya macam-macam. Yang saat ini memang masih banyak adalah dibuat dari gelatin. Gelatin masih ingat kalau di kode E kodenya berapa Bapak Ibu? Di kode E numbers gelatin kodenya adalah 441 ya. Kalau emulsifier 471 sampai 476. Kalau gelatin itu 441. Nah, gelatin yang banyak dipakai untuk membuat cangkang kapsul ini asalnya adalah dari tulang atau kulit. Nah, kalau gelatin yang dipakai untuk membuat kapsul obat ini berasal dari tulang atau kulit babi, maka hukumnya adalah haram. Kalau dibuat dari tulang atau kulit ikan, maka hukumnya adalah halal. Contohnya ikan pari. Kalau dibuat dari tulang atau kulit hewan halal, maka statusnya adalah syubhat, tergantung cara penyembelihannya. Jika berasal dari hewan halal seperti sapi, kambing, kerbau, domba, ayam ataupun yang lain yang disembelih secara syar'i, maka gelatinnya adalah halal. Nah Bapak Ibu, sekarang sudah banyak cangkang kapsul yang tidak dibuat dari gelatin tetapi dari bahan lain, termasuk bahan nabati seperti beras ketan, rumput laut, karagenan, kemudian ada pula pati yang dimodifikasi atau modified starch, bisa pula dari Arabic gum atau gum Arab, ataupun bahan-bahan yang lain. Nah Bapak Ibu, saat ini memang cangkang kapsul dari gelatin babi masih ada dan masih banyak. Nah kenapa demikian? Karena memang punya keunggulan komparatif. Satu, banyak ada di pasaran. Dua, harganya terjangkau. Tiga, tingkat kelenturannya paling bagus dibandingkan yang lain. Boten bedel.
maka menjadi favorit oleh para dokter. Oleh karena itu kalau kita naudzubillah min dzalik, kalau misalnya kelak ditakdirkan sakit lagi, kemudian harus berobat ke dokter, dokter nulis resep, mintalah obat yang tidak dikapsul, lebih aman yang tidak dikapsul. Barangkali demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ini belum selesai, baru nomor 2 ya, kita masih ada banyak waktu. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan vaksin, kemudian ada keju ya, kemudian ada yogurt, ada kefir, tape, kemudian ada teh kombucha dan yang lain-lain, hukumnya bagaimana. Insya Allah kita bahas pekan depan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.